Mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama kita akan mulai membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan ayat yang ke-12 saya minta saudara-saudara nanti membacanya bersama-sama saya. Baik, saya akan bacakan buat saudara. Ini surat dari Rasul Yakobus. Katanya ayat yang pertama, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sekali lagi saya ulangi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya dan terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ayat 12 mari kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sampai di sini pembacaan firman. Bapak Ibu saudara sekalian, yang saya mau tekankan itu tentang pencobaan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, arti kata pencobaan, coba saya akan mau tampilkan ya. Ayat 2 sampai ayat yang ke-12, kata pencobaan di situ diikuti satu kata yang bernama kata dokimion yang memberikan makna yang berbeda dengan ayat 13 dan sampai ayat 18 tentang pencobaan. Di ayat yang ke-2 sampai 12 ini, kata pencobaan itu lebih berarti tentang ujian. Dalam bahasa Inggris trial. Mencoba supaya dilihat kemurniannya. Supaya muncul sesuatu yang lebih bermutu. Muncul sesuatu yang lebih berharga. Kalau saudara membeli sesuatu, misalkan emas, tentu saudara membelinya yang sudah teruji, yang kadar emasnya yang paling tinggi, satuannya karat. Kalau saudara beli, kalau yang 17 karat, warnanya agak merah. Tetapi kalau saudara membeli yang murni, itu 24 karat, warnanya kuning cemerlang.
dan harganya tentu berbeda. Yang lebih murni, lebih mahal. Saudara-saudara, hidup kita sebagai orang Kristen perlu diuji. Tetapi ujian yang dimaksud oleh Tuhan di sini hasilnya adalah kebahagiaan. Hasilnya supaya dia lulus, bukan gagal. Makin kuat, menjadi lebih baik, lebih murni tentunya, menang, dan disiapkan untuk hal yang mulia. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, bawalah anakmu naik ke Gunung Moria, persembahkanlah dia bagiku. Ini merupakan ujian. Tuhan bermaksud pengen tahu isi hati Abraham. Apakah dia mencintai Tuhan lebih dari semuanya? Seringkali saudara-saudara hati kita dibelokkan. Kita cenderung untuk lebih mengutamakan yang lain ketimbang mengutamakan Tuhan. Padahal perintah firman Tuhan mengatakan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, artinya tidak ada lagi yang boleh menyaingi apa yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan yang terutama. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengerti ini, kita akan merasa bahwa mengutamakan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan bukan ingin dijilat, ditinggi-tinggikan. Memang dialah Allah yang maha tinggi. Dan yang kedua, saudara-saudara, pencobaan dari ayat 13 sampai 18 itu ditulis dengan kata bahasa Yunaninya peiraso, artinya mencobai. Mencobai itu dicoba-coba, digoda-goda supaya jatuh dalam dosa. Dicobain supaya melakukan kejahatan. Dan hasilnya saudara-saudara kesengsaraan dan hukuman. Itu terjadi waktu Adam dan Hawa dicobai iblis. Lalu iblis dalam bentuk ular berkata, bukankah Tuhan melarang memakan seluruh buah ini? Tapi kalau kamu makan buah ini akan membuat kamu menjadi seperti Allah. Cobain. Dan sudah pencobaan yang jenis ini bukan memurnikan, tapi menjatuhkan, membuatnya hidup berdosa, melawan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, kita harus mengerti ada ujian yang membuat kita lebih dimurnikan, lebih kita diberkati, tetapi ada ujian dan pencobaan yang membuat kita diberkati. Saudara-saudara, ayat yang ke-12 menegaskan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, kata bertahan di sini tentu saja memerlukan suatu niatan yang dari hati saudara, bahwa Tuhanlah yang paling utama disenangkan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, sudah lolos ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, kenapa orang itu bisa lolos ujian? Modalnya cuma satu, mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan mengutamakannya. Yang lain gak penting, Tuhan yang paling penting. Dan waktu itu kau hadapi dan kau alami, saudara, kita akan bisa bertahan.
Jadi targetnya apa saudara? Bertahan. Bertahan. Targetnya apa? Bertahan. Saudara-saudara, Allah ingin kita mempunyai stamina rohani yang tinggi dalam kehidupan Kristen. Oleh sebab itu kita mengutamakan pemuritan di dalam setiap kegiatan di dalam gereja ini, supaya mengajarkan orang Kristen itu mempunyai daya tahan dan hasilnya stamina rohani yang kuat. Hari-hari ini banyak pencobaan di sekitar kita. Saudara-saudara, pencobaan itu sama saja kematian yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Pasti semua akan mati, bukan? Tetapi saya mau tegaskan hari ini bahwa pasti semua akan mengalami pencobaan dan ujian. Tidak peduli saudara orang Kristen baru atau orang Kristen lama, yang sudah melayani maupun yang belum melayani, yang muda maupun yang tua, pasti mengalami pencobaan. Kadang-kadang saudara kita dicobai untuk maunya sabar, tapi kejengkelan yang begitu menumpuk itu membuat kita marah. Kadang-kadang kita dicobai supaya kita itu tidak murah hati. Seringkali kita ini pengen bermurah hati memberikan sesuatu berkat buat orang lain, tapi seringkali kita dicobai untuk pelit. Kita dicobai sebetulnya pengen rajin. Iya, siapa yang gak kepingin saudara anaknya rajin? Saudara sendiri juga, aku pengen rajin, bangun pagi. Tetapi saudara-saudara, selalu ada yang mencobai. Pagi tengah malam hujan terus. Bantal itu jadi dingin, lebih empuk dari biasanya. Lalu kita bilang gini, aduh, daripada tanggung, kita lanjutkan. Dan kemudian kita tidak datang doa pagi. Nah, saudara-saudara, itulah ujian. Dulu saya waktu masih mahasiswa, jadi masih lebih langsing dari yang sekarang, saudara. Ya, kurus. Kalau sudah lihat foto saya kurus. Kos di daerah Penele. Di dekat situ ada sebuah warung nasi. Saya makan di situ sarapan mau berangkat kuliah. Saya duduk di situ, pesen Bu, 1 nasi campur. Sebelah saya, Bu, separuh. Loh, aku bilang, kok boleh ya separuh? Oh, saya makan belum selesai, dia lagi, Bu, tambah separuh. Loh, kok tadi kok nggak minta 1? Kok setengah-setengah? Saya mikir-mikir, iya ya bener, separuhnya hampir sama dengan 1. Nanti lain kali aku akan ikuti jurus ini. Ini ngirit dan makan kenyang, cocok dengan perut anak muda. Separuh. Saudara, kita dicobai. Bukan hikmat kadang-kadang, bukan tapi ini perut ini kalau ditantang seberapapun sudah makan ya nggak kenyang-kenyang. Sebentar makan lagi dan makan lagi. Ingat saudara, kita disuruh bertahan di dalam pencobaan. Oleh karena itu saudara, seringkali kita menyalahkan orang lain, menyalahkan tadi yang mencontohin. Kalau anak kita jatuh ke dalam dosa, kemudian kita menyalahkan teman-temannya, menyalahkan lingkungan. Saya memberitahu saudara, Yudas itu tiap hari dekat Yesus banget. Iya, tapi mengapa dia kalah terhadap pencobaan? Saudara-saudara, lingkungan tidak membuat dia
tetapi hati kita lah yang menentukan. Ayat ini berkata di dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa saudara? Dicobai oleh apa saudara? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, kita dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan kita ini kan banyak, saudara. Betul nggak? Betul enggak? Kelihatannya saudara enggak banyak inginnya. Memang kalau sudah semakin tua ini enggak banyak inginnya. Kalau masih muda itu dulu inginnya banyak. Ingin ini, ingin itu, sudah punya ini, pengen itu. Iya toh? Kalau udah tua bilang gini, dulu waktu masih muda pengen makan enak, enggak punya duit untuk beli. Sekarang udah tua, pengen makan enak, bisa beli tetapi enggak mau. Karena takut kolesterolnya tinggi. Jadi pengennya mulai dihentikan. Rasa inginnya udah mulai, ya. Berbahagialah orang yang sudah lanjut umurnya. Bilang amin. Ya, engkong bilang amin. Haleluya. Markus pasal 7 ayat 21 dan 22 mengatakan, sebab di dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara-saudara, di dalam diri kita itu muncul berbagai macam nafsu. Ayat firman Tuhan Injil tadi mengatakan begitu. Kita ini dicobai dari dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, kalau engkau mengerti ini, mari kita sadar bahwa kalau engkau menghadapi pencobaan, pencobaan itu menguji saudara. Pencobaan itu menguji seseorang, dan tanggapan atas pencobaan itu justru yang menentukan siapakah saudara. Identitas saudara itu ditentukan oleh tanggapan